Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Respirologi Anak dan Remaja 2. Dalam hal ini, kalian akan disebut menjadi peserta program dokter spesialis anak tahapan madya. Saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini, kalian akan mendapatkan 2 SKS. Dan juga ada 3 dokter pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Dr. Ki Agus Yangci spesialis anak konsultan, Dr. Vivi Sofia spesialis anak konsultan, dan juga Dr. Azwar Aruf spesialis anak Magister Sains. Dan kemudian kita akan melihat apa capaian pembelajaran lulusan. Untuk masuk ke dalam mata kuliah kali ini, tentunya kalian sudah lulus ya dari mata kuliah sebelumnya, yaitu Respirologi Anak dan Remaja 1 atau tahapan junior. Dan juga kalian harus mempersiapkan semua peralatan yang kalian butuhkan untuk melakukan praktek pada pasien. Apa saja? Tentunya stetoskop, kemudian pulse oximeter, kemudian juga kalian harus mempunyai otoskop, dan juga tongue spattle, spekulum hidung, dan lainnya, agar kalian bisa melakukan pemeriksaan dengan baik dan benar pada pasien. Dan tak lupa, kalian juga harus siapkan semua media pembelajaran, baik bahan kuliah, kemudian bahan ajaran, dan juga handphone, gadget berupa laptop dan lainnya, sehingga kalian bisa mencari tahu apa saja yang kalian pelajari pada pembelajaran kali ini. Dalam mata kuliah ini, kalian tidak hanya duduk dalam ruang kuliah, namun sebanyak mungkin kalian harus berinteraksi dengan pasien-pasien. Dan kita berharap kalian sebagai PPDS anak tingkat kerja atau madya itu bisa berhubungan langsung dengan pasien, dan juga kalian akan melakukan banyak telaah dengan pasien. Sebelum menjalani kuliah ini, kalian perlu melakukan persiapan-persiapan. Tentunya karena kalian akan bekerja di rumah sakit dan juga di beberapa tempat di area rumah sakit, kalian harus mempersiapkan diri. Ingat, pakaian kita adalah pakaian kerja. Karena ini masa pandemi, kalian harus menggunakan pakaian yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan rumah sakit. Kita akan bekerja di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dalam hal ini adalah salah satu rumah sakit yang sedang melayani pasien-pasien COVID. Ingat, kita adalah di respirologi anak, yang dalam hal ini adalah menangani pasien-pasien saluran pernapasan, salah satunya adalah COVID. Sehingga APD yang akan kita persiapkan harus kalian ketahui. APD level 1, APD level 2, dan APD level 3. Akan saya deskripsikan mata kuliah pada tahapan ini. Ingat, kalian harus fokus dengan penyakit yang kalian akan dapatkan. Jangan kalian seperti berenang dalam air laut yang luas dan dalam. Kalian harus tahu bahan-bahan ajar apa saja yang kalian harus persiapkan, dan juga peralatan-peralatan yang kalian harus siapkan. Ingat, sebagai seorang calon dokter spesialis anak, kalian tidak hanya paham tentang pengetahuan, tetapi kalian juga harus melakukan praktek, dan juga kalian harus menginterpretasikan apa yang kalian dapatkan sebagai suatu diagnosis pasien dan juga memberikan tata laksana. Oke, deskripsi mata kuliah yang kalian akan dapatkan adalah kalian akan mendapatkan pembelajaran tentang penata laksanaan kelainan respirologi pada anak dan remaja. Pada saat ini kalian akan mempelajari bagaimana penyakit respirologi anak yang berkaitan dengan infeksi, begitu juga yang non-infeksi, dan juga penyakit respirologi anak yang bawaan atau kongenital dan keganasan. Dalam masa pandemi ini, kalian juga selalu dan terjun dalam penata laksanaan penyakit infeksi emerging, salah satunya adalah COVID. Tentunya, sebagai seorang dokter tidak hanya bisa mendiagnosis, memberikan tata laksana, namun bisa melakukan suatu intervensi atau tindakan respirologi yang sudah dan sedang kalian akan terapkan pada pasien. Apa saja? Pastinya nebulisasi, spirometri, bahkan kalian akan melihat bagaimana dilakukannya suatu prosedur bronkoskopi dan juga prosedur respirologi lainnya. Oke, kita akan melihat bahwa dalam satu mata kuliah ini kalian akan berada 1 bulan atau 4 minggu dalam tahapan madya ini. Pada tahap dan minggu pertama, kalian akan melakukan presentasi referat. Jangan lupa bahwa tugas ini telah saya berikan pada saat kalian berada dalam tahap respirologi anak dan remaja 1 atau tahapan junior. Pembelajaran di ilmu kesehatan anak seperti biasa, kalian akan langsung menangani pasien praktik sejak pagi, memeriksa pasien,
Dan kemudian setelah memeriksa pasien, kalian akan melaporkan kepada DPJP atau dokter pengantu, sehingga kalian akan melakukan suatu interaksi diskusi. Dan setelah melaporkan penyakit, disitulah kalian akan memberikan suatu rencana penata laksanaan pada pasien tersebut, ataukah ada hal-hal lain yang kalian akan usulkan untuk dilakukan tindakan-tindakan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, kita tidak hanya melakukan pelayanan pasien di dalam ruang kita saja, tetapi apabila kita menerima konsul dari rekan-rekan lain, kalian juga harus memeriksa pasien tersebut, dan kemudian kalian akan melakukan suatu interpretasi berupa diagnosis dan juga perencanaan tata laksanaan yang kalian harus laporkan kepada dosen pengampu. Dan pada tahapan ini, seperti biasa, kalian harus ingat bahwa kalian punya tugas pada saat junior yang harus dilakukan presentasi di tahapan madya berupa presentasi referat pada minggu pertama. Sehingga pada saat minggu pertama, kita akan rencanakan di hari Jumat, kalian harus mempresentasikan referat yang telah diberikan untuk menjadi pembelajaran kalian untuk menangani pasien respirologi di kemudian hari. Dan untuk tahapan minggu pertama, kalian akan mempelajari sistem respirologi di bidang infeksi. Dan kemudian pada minggu kedua, kalian juga akan mempelajari infeksi, respirologi dengan infeksi. Dan kemudian pada minggu ketiga, kalian akan juga mengetahui bagaimana respirologi anak yang berkaitan dengan problem-problem selain infeksi dan non-infeksi. Dan pada minggu keempat, kalian akan mendapatkan suatu waktu untuk diberikan ujian. Oke, di minggu terakhir pada bulan tersebut, kalian sudah harus melakukan evaluasi. Evaluasi ini akan ditambahkan dengan nilai referat yang telah kalian lakukan pada saat minggu pertama. Dan apa saja evaluasinya? Pertama, kompetensi umum. Kedua, kompetensi profesi. Tentunya, dalam kompetensi umum, kita akan melihat bagaimana etika kalian, bagaimana komunikasi efektif kalian, bagaimana kerjasama dalam suatu tim, dan tentunya bagaimana kalian merawat pasien agar pasien tetap safety. Dan kemudian, terkait dengan kompetensi profesi, kita akan melakukan suatu penilaian bagaimana kalian melakukan pemeriksaan pada seorang pasien, dalam hal ini dengan form mini checks. Kemudian kalian akan melakukan suatu prosedur, dalam hal ini tindakan respirologi dalam tahapan kalian yang kita akan nilai dalam formulir DOS. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana kalian menulis status pasien. Apakah benar menulis status? Apakah sesuai dengan kaidah-kaidah yang terapkan di rumah sakit? Dan apakah interaksi kalian dengan PPA atau pemberi asuhan lainnya adalah sesuai? Sehingga di sini akan kita nilai bagaimana kerjasama tim selain tim dengan medis. Kemudian kami juga akan memberikan suatu ujian tertulis dalam bentuk MCQ. Dan apabila nilai referat kalian sudah dapatkan, kita akan tambahkan, dan terutama aktivitas kalian dalam lingkungan dalam mengerjakan pasien dan sebagainya, ditambah lagi dengan laporan box, itu akan menjadi suatu kumpulan nilai kalian dalam mata kuliah ini. Demikianlah rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Respirologi Anak dan Remaja tahap 2. Mudah-mudahan kalian sudah siap ya, dan semoga tahapan ini menjadi pembelajaran bagi kalian agar menjadi dokter spesialis anak yang sangat kami harapkan bisa mengembangkan ilmu dan kreativitas kalian dalam memberikan pelayanan pada kesehatan anak. Semoga sukses. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Vivi Sofia, spesialis anak konsultan, Ketua Divisi Respirologi, Bagian Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya. Terima kasih.